Dimulai dari liburan sekolah telah tiba. 5 bersahabat, Putri, Kiki, Mumun, Ray, dan Dinda memutuskan untuk pergi berlibur bersama ke sebuah desa. Mereka pergi ke sana atas rekomendasi Dinda yang selalu penasaran akan hal baru. Kabarnya, di desa itu terkenal sangat angker, dan Dinda ingin membuktikan apakah benar seangker itu, atau hanya mitos belaka. Beruntung, di sana mereka menginap di rumah Nenek Betty, warga lokal yang juga dijuluki sebagai tetua kampung. Di rumah Nenek Betty, masih nggak ngerti kenapa semuanya sebenarnya kita ada di sini, tapi itu rumahnya Dinda. Pare, kan kalau emang dari awal gak mau, kenapa ngeluh? Tahu nih, padahal kita kan gak maksa. Soalnya kita masih banget sih. Di sana liburan kan juga menyenangkan, karena kita masih di bandar suasana horor. Ih, kalau buat sama, banget. Kamu gimana, Bud? Gak mungkin kan kita semua explore, tapi dari salah satu kita ada yang bete. Udah, itu deh. tiba-tiba Nenek Betty keluar rumah dan menghampiri mereka. Anak-anak, ini sudah malam, aku masih di luar. Ini nenek bawakan roti buat kalian. Singkat cerita, mereka akhirnya masuk untuk menyantap roti yang dibelikan oleh nenek. Keesokan paginya, Nenek Betty akan pergi ke ladang. Dinda mengintip dari jendela dan memastikan bahwa Nenek Betty sudah pergi. Setelah itu, dia bergegas menemui keempat orang temannya. Dia udah pergi. Dia berangkat yuk. Din, kamu yakin? Kononnya hutan itu horor loh. Dan jauh dari pemukiman warga. Siapa tahu nanti kita juga nyasar juga. Ki, tenang aja. Aku udah cari tahu semua tentang hutan ini. Lagian kita pasti bisa kembali ke maghrib. Ini masih pagi, masih terang, Ki. Kayaknya aku juga pikiran deh. Aku mendingan tinggal aja di rumah Nenek Betty daripada ada di hutan. Aku ikut deh, tapi kalau ada apa-apa sama aku, Dinda harus tanggung jawab sama saya deh. Tapi, kamu ini bakal hancur deh. Kan, kawan kalian sendiri buat ngikutin Dinda. Udah nggak deh, kita lakuin. Singkat cerita, mereka akhirnya pergi ke hutan yang katanya viral yang sangat angker itu. Setelah 2 langkah sampai memasuki sepertiga hutan, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Semuanya normal dan baik-baik saja. Sampai pada satu waktu, cuaca terang berubah menjadi gelap. Kayaknya mendung dan akan hujan deh. Gimana, Din? Kayaknya kita pulang aja. Tadi juga jalannya nanjak banget. Takutnya nanti kita pas pulang izin. Ya sayang Ki, kalau belum dapat apa-apa, lagi belum hujan kok. Mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya hujan turun deras. Hujan guys. Kan, salah banget ya Ki. Hujan. Kalau gini mending aku rebahan aja di rumah Nenek Betty. Ya guys, kita belajar di sini sampai kita juga. Terus balik ke mana? Mereka berteduh selama 1 jam di bawah pohon besar. Setelah hujan reda, mereka kembali berdebat. Ayo lanjut guys. Kayaknya kita pulang aja deh. Cuaca juga nggak mendukung. Nanti hujan lagi. Ya sayang Ki, lagi masih tengah jalan. Din, kalau kamu mau jalan di jalanan nanjak terus licin, mending sendirian aja. Kalau kamu mau nyesal sendirian, ya sendirian aja. Jangan bawa kita lah, kita tuh juga capek. Dinda mendengus kesal sambil terus berjalan. Namun baru beberapa langkah Dinda berjalan, tiba-tiba terdengar suara aneh dari semak-semak. Dinda menghentikan langkahnya. 4 orang temannya juga membeku di tempat sambil menyaksikan punggung Dinda. Terdengar suara dari sembarang arah. Balik ke tempat asal kalian. Jangan jelajah hutan ini lebih jauh. Ini bukan tempat kalian. Kembali sekarang atau kalian tidak akan selamat. Suara itu terdengar jelas dan membuat bulu kuduk mereka merinding. Dinda yang tadinya berjalan ke depan seketika membalikkan tubuhnya dan membeku menatap 4 orang temannya di belakang. Kaki Dinda seolah kaku, tidak bisa bergerak sementara angin terus berembus, membuat suasana semakin tegang.
Melihat Dinda berdiri kaku, Ray dan Mumun bergegas menghampiri Dinda dan segera menepuk Dinda untuk menyadarkannya. Sementara Putri dan Kiki terus merapal doa dari jarak yang berbeda. Namun yang ditepuk tak kunjung sadar. Mumun melihat sekeliling dan tak sengaja ia melihat seorang di ujung jalan. Ada orang tuh. Saat Mumun mendekat, sosok itu berbalik dan berteriak. Mana kau? Sadar nih. Mun, aduh, aku kebetulan Aduh, Kiki kebiasaan deh di sini tuh hutan. Gak ada tuh. gimana dong? Setelah Dinda sadar, ia dirangkul Ray dan Mumun dari sisi kanan dan kiri. Singkatnya, mereka kembali lagi ke rumah Nenek Betty. Di rumah, Nenek Betty sudah menunggu, seolah tahu mereka dari mana. Hari ternyata sudah menjelang maghrib, padahal mereka merasa baru 2 jam di dalam hutan. Singkatnya, melihat kelima anak-anak pulang, Nenek Betty hanya berkata, Balik ke kalian masing-masing. Kalau jadi ini, ingat, jangan pernah sembarang bukan orang lain. amanat yang bisa diambil dari cerita di atas adalah untuk tidak sembarangan dalam bertindak, apalagi di tempat orang lain. Sewajarnya untuk meminta izin dan berlaku jujur apabila memiliki rasa penasaran seperti Dinda. Anjir,